Media Bahrain ketar-ketir lihat kekuatan timnas Indonesia. Sejumlah media Bahrain ketar-ketir melihat kekuatan timnas Indonesia menjelang lawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijamu Bahrain pada laga ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain, Kamis tanggal 10 Oktober malam. Indonesia merupakan tim yang tidak diunggulkan dalam grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia kali ini. Pasalnya, skuad Garuda merupakan tim dengan ranking FIFA paling rendah. Tidak hanya itu, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini juga jadi pengalaman pertama bagi Indonesia. Meski begitu tim Merah Putih tidak bisa dipandang sebelah mata. Beberapa media Bahrain mengakui hal tersebut. Akhbar Al-Khalij menyebut duel melawan Indonesia tidak akan mudah bagi Muharabi Dilmun, julukan Bahrain. Timnas kita akan menghadapi tugas berat dalam upaya meraih 3 poin, yang akan menempatkan pada posisi yang menguntungkan sebelum menghadapi Timnas Saudi pada Selasa mendatang, di pertandingan keempat yang akan digelar di King Abdullah, Jeddah, tulis Akhbar Al-Khalij. Komentar senada dilaporkan Al-Watan News. Al-Watan melaporkan Timnas Indonesia saat ini sedang berkembang. Itu dibuktikan dengan mengimbangi Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 pada 2 laga awal. Namun, Timnas Indonesia tampak meningkat di kualifikasi Piala Dunia versi ini, setelah mempermalukan tim Saudi di babak pertama yang memaksa mereka bermain imbang 1-1, dan juga mempermalukan tim Australia di babak kedua yang berakhir imbang tanpa gol, tulis Al-Watan News. Kehadiran dua naturalisasi baru, Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders tidak luput dari perhatian media Bahrain. Adanya Hilgers dan Reijenders akan menambah kekuatan Indonesia melawan Bahrain. Asosiasi Sepak Bola Bahrain menerima surat dari Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, yang berisi sanksi yang dikeluarkan terhadap asosiasi tersebut. Sanksi yang diberikan FIFA terkait laga pertama Timnas Bahrain melawan Jepang 05, yang digelar pada tanggal 10 September tahun 2024 di Stadion Nasional Bahrain. Dilansir dari Al-Watan News, Asosiasi Sepak Bola Bahrain buru-buru memberikan pengumuman. Berdasarkan penggunaan laser berulang kali oleh fans Bahrain terhadap pemain tim nasional Jepang selama pertandingan tersebut, FIFA memutuskan untuk mendenda Federasi Bahrain 5.000 franc Swiss, sekitar Rp91.176.066, tulis Al-Watan News, Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2024. Tidak hanya soal laser, FIFA juga mendenda Bahrain dengan jumlah yang sama karena bunyi peluit dari tribun penonton. Total Rp182.352.012 untuk dua pelanggaran tersebut. Hal tersebut tentu merugikan pihak Federasi Bahrain. Meskipun asosiasi sangat menghargai peran besar para penggemar Bahrain dalam mendukung tim nasional, asosiasi menyerukan kepatuhan terhadap semua instruksi yang dikeluarkan oleh personel keamanan dan penyelenggara stadion, tulis Al-Watan News. Penonton diminta untuk tidak menggunakan laser dalam pertandingan mendatang atau pelanggaran lainnya untuk menghindari pengenaan denda keuangan atau hukuman tambahan pada asosiasi. Besarnya dukungan publik yang didapat tim di babak terakhir melawan pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 esok, Bahrain akan menjamu Timnas Indonesia di stadion yang sama. Oleh karena itu, Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengarahkan semua supporter untuk mematuhi instruksi yang mengatur supporter stadion. Apalagi setiap pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sejumlah sanksi dan denda. Dalam lanjutan pertandingan grup C di bulan Oktober ini, pelatih Bahrain Dragan Talajid telah memilih 28 pemain terbaiknya. Pada pertandingan babak ketiga dan keempat untuk grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain akan menghadapi Timnas Indonesia tanggal 10 Oktober dan Arab Saudi tanggal 15 Oktober. Timnas Indonesia dalam kondisi siap perang dan menerima serangan, baik dari dalam dan luar lapangan pertandingan saat hadapi Bahrain. Skuad asuhan Shin Tae-yong sudah memiliki cara antisipasi aksi nakal supporter tuan rumah. Pertandingan grup C babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain vs Timnas Indonesia berlangsung di Bahrain National Stadium, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia menjadikan kemenangan Jepang sebagai pelajaran. Salah satunya cara menyiasati ulah nakas supporter tuan rumah. Bahrain dan Timnas Indonesia memiliki peluang yang sama besarnya untuk mengamankan 3 poin.
Timnas Indonesia melawat ke Bahrain bermodal menahan imbang Australia 0-0 di matchday kedua. Sedangkan tim tuan rumah memiliki hasil sebaliknya. Bahrain takluk 0-5 saat menjamu Jepang. Dan di tabel klasemen grup babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain yang duduk di peringkat 3, unggul 1 angka dari Timnas Indonesia yang mengekor di tangga keempat. Persiapan matang dimiliki oleh skuad Timnas Indonesia. Baik dari segi teknis dan non-teknis coba dimatangkan oleh skuad asuhan Sintayong. Bahrain asuhan Dragan Talajik kerap melakukan permainan yang rawan memancing emosi lawan saat jumpa Australia di laga perdana ronde ketiga. Bahrain kerap melakukan aksi pura-pura cedera demi keuntungan untuk mereka sendiri, meski hanya mendapatkan sentuhan kecil saja. Satu kartu merah dari wasit untuk Australia jadi bukti keberhasilan strategi tersebut. Selain itu, taktik tersebut sukses membuat mereka bawa pulang 3 poin dari markas Australia pada laga perdana. Tindakan provokasi dari Bahrain tidak berhenti sampai sini saja. Pada laga lawan Jepang, supporter yang memadati Bahrain National Stadium juga menyalakan laser ke arah para pemain Samurai Biru. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji pun angkat bicara soal taktik non-teknis yang diusung oleh Bahrain. Pihaknya mengaku sudah mengantisipasi sepenuhnya taktik provokatif yang diusung Bahrain. Tim analis skuad Timnas Indonesia juga sudah memetakan siapa saja yang kerap melakukan provokasi. Sudah dipelajari betul. Dicek betul, dianalisa betul. Seperti apa permainan Bahrain? Siapa yang suka buat provokasi dan lain sebagainya, kata Sumarji. Termasuk itu kalau lawan Australia, termasuk bagaimana kemarin dari supporter Bahrain juga ketika melawan Jepang juga menyalakan laser dan lain sebagainya, lanjutnya. Pihaknya mengaku bahwa tim analis sudah memberikan analisa kepada para pemain Timnas Indonesia. Informasi tersebut jadi penting sebagai bagian dari antisipasi dari permainan provokatif Bahrain. Itu juga bagian terpenting yang kita analisa ya. Sehingga dengan segala hal itu tadilah yang kita berikan kepada para pemain, ujar Sumarji. Segala antisipasi yang harus dilakukan seperti itu, terangnya menutup.